untuk dihadirkan ke tempat ini, dan untuk Allah akan diberi kepahaman untuk supaya dia mengambil ini kerja. Ini kerja kita, ini kerja umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak yang masih di ruangan yang sebelah, mari kita bergerak karena Allah. Kita ada di bumi Allah, supaya mendapat keberkahan. Mari kita duduk dalam amalan istimewa. Sering kita dengar orang-orang tua kita, barang siapa yang datang ke markas tapi tidak duduk dalam amalan istimai, berarti seolah-olah tidak datang ke markas. Allah. Ini kita sering mendengar, Masya Allah. Karena amalan yang paling tinggi, yang paling agung ini amalan istimai, yang mendatangkan nanti kepahaman dengan duduknya, dengan mujahadahnya, dengan mendengarnya lagi dan lagi. Ini nanti Allah akan beri kepahaman. Silakan Pak, Masya Allah, selesaikan amalan mirojinya segera. Kita duduk dalam lautan amalan. Dan yang sudah duduk di sini, mari kita rapatkan lagi dengan pengorbanan sedikit. Ini jadi asbab hidayah. Masya Allah. Silakan diisi Pak, yang masih kosong, supaya tidak diisi dengan yang lain. Tapi kalau kita rapat-rapat, Allah akan cucuri rahmat. Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Bergerak karena Allah, Masya Allah. Kita ada di bumi Allah, disenangi oleh Allah dan disenangkan oleh Rasulullah. Silakan yang masih di luar-luar, yang masih di belakang, silakan untuk duduk dalam lautan amalan. Bismillah, Bismillah, Masya Allah. Karena kita nanti ada iklan, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kutuba ma'asadihi radhiyallahu anhum ila mulukil abaki wa gharihim yad'uhum ila Allah azza wa jalla wa ila dukhuli fil Islam. Tahiduhu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum ala adai dawatihi wa adamil ikhtilafi fi dzalika wa ba'athuhum ila apa akhrajahu Tabarani an Miswar bin Mahramah radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqala inna Allaha ba'athani rahmatan lin-nasi kafah fa'adu anni rahimakumullah wa la taqtalifu kama ikhtalafa al-hawariyuna ala Isa salam fa innahu da'ahum ila mithli ma ad'ukum ilaihi fa amman ba'uda makanuhu fakarihahu fasyaka Isa ibn Maryam dzalika ila Allah azza wa jalla fasbahu wa qul rajulin minhum yatakallamu bi kalamil qaumil ladzina wujjiha ilaihim faqala lahum Isa hadza amrun qad ajamallahu lakum alaihi fa'alu faqala sahabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahnu ya Rasulullah nu'addi ilaika fab'asna haitsu syi'ta fab'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Udzabah radhiyallahu anhu ila Kisra wa ba'atha Salih bin Amr radhiyallahu anhu ila Hawzata min Ali sahibil Yamamah wa ba'atsal ala abna Hadrami radhiyallahu anhu ila Munzir bin Sawa sahibi Hajar wa ba'atsa Amr Wari wa Ibad bin Yudanda Malik Umana wa ba'atsa Dijatal al-Kalbi radhiyallahu anhu ila Qaisar wa ba'atsa Syuja' ibn Wahb bin Asadi radhiyallahu anhu ila Munzir bin Haris ibnu Abi Shibr al-Ghasani wa ba'atha Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu ila Najasiyah faraja'u jami'an qabla wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu ala ibni Hadrami fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwafiya wa huwa bil Bahrain qala haytanu wa fihi Muhammad bin Ismail ibni Ayyad wa huwa ba'ikun kaza fil
Ini adalah Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah kepada raja-raja di pelosok-pelosok dunia, yaitu dengan mengirimkan surat yang dikirimkan oleh para sahabat, mengajak mereka para raja-raja, pimpinan-pimpinan negara di seluruh dunia supaya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk kepada agama Islam. Juga diawali dengan kisah dorongan Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu supaya melaksanakan seruan atau dakwah, dan di dalam dakwahnya Nabi memberi bayan hidayah kepada para sahabat wa adamil ikhtilaf, supaya jangan ada perselisihan di dalam berdakwahnya. Nabi SAW setelah itu mengutus para sahabat untuk menyebar ke seluruh pelosok dunia. Karena ketika terjadi ikhtilaf, kata pesalu wa tadhabari hukum yang sebelumnya Allah katakan dalam Al-Quran, wala tanazau, jangan kau berselisih, jangan kau ada perbedaan. Ketika berselisih, banyak perbedaan, maka kata dhahabari hukum, kekuatan kalian akan hilang, wibawa pamor kekuatan kalian akan hilang, kehormatan dan sebagainya. Contoh kecilnya Pak, ketika sholat, wala takhtalifu fatakhtalafa qulubakum. Dalam sholat ini jangan pasengso, jangan yang satu ke belakang, satu depan, tidak sejajar. Maka kata Nabi, itu akan mengakibatkan berbedanya hati kita, tidak akan satu hati kita. Apalagi kalau beda markas, berselisih sedikit saja, hati kita akan pecah. Apalagi Masya Allah, di antara kita karena tidak ada kecocokan dan sebagainya. Dalam sholat sedikit saja berbeda akan mengakibatkan tidak satu hati. Apalagi kalau jajarannya renggang, yang satu di rumah ini, yang satu di rumah ini. Berapa meter renggangnya? Pantas kalau umat Islam sekarang tidak ada kekuatan bagaikan buih di lautan. Pas begitu saja oleh angin habis dengan serangan-serangan Yahudi Nasrani dan sebagainya, kita tidak bisa membendungnya. Wala kayak menyerah terus. Wah, inilah akibatnya. Telah mengeluarkan Imam Tabrani dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, katanya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya. Para sahabat waktu itu berkumpul. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi sekalian manusia. Maka laksanakanlah kalau kita sering membahasakan jadi sambung lidah gitu ya. Jadi penyambung risalah Rasulullah SAW. Semoga dengan begitu kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dalam mengerjakan tugas yang mulia ini, jangan sampai kalian berpecah belah. Jangan sampai terjadi ikhtilaf seperti terjadi pecah belahnya ikhtilafnya di zaman Nabi Isa alaihissalam, kaum Hawariyun. Waktu itu mereka disuruh oleh Nabi Isa alaihissalam, karena kata Nabi, karena yang aku sampaikan kepada kalian ini sama dengan apa yang disampaikan kepada kaum Hawariyun oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang aku sampaikan ini sama saja. Di antara aku dan nabi-nabi yang terdahulu, la nufariqu baina ahadin min rusuli, tidak ada perbedaan, yaitu mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di zaman
Nabi Isa, sikap kaum Hawariyun kepada Nabi Isa, yaitu ketika mereka diutus oleh Nabi Isa untuk berangkat ke daerah-daerah jauh, ke negeri jauh, mereka tidak menyukainya, kelihatan malas, tidak mau berangkat. Maka Nabi Isa mengadukan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendapat pengaduan Nabi Isa alaihissalam, maka kaum Hawariyunnya pun melihat bagaimana gelisahnya Nabi Isa karena mereka tidak turun. Akhirnya sebagian besar dari kaum Hawariyun ini ada yang taat, yaitu mau berangkat. Ketika mereka berangkat, diutus, dikirim oleh Nabi Isa ke pelosok tempat-tempat yang jauh. Ajib ternyata mereka ini bisa berbahasa apa yang diucapkan oleh penduduk-penduduk setempat tanpa belajar. Masya Allah. Langsung mereka memahami, bahkan langsung mereka bisa mengucapkan. Maka itulah pertolongan Allah, kata Nabi. Maka kata para sahabat yang hadir waktu itu, ya Rasulullah, kami ini sahabat setia engkau ya Rasulullah. Maka perintahkanlah kami sesuka engkau ya Rasulullah. Kemana saja engkau perintahkan kepada kami samina wa ata'na, siap melaksanakan, siap taat. Maka entahlah setelah itu, masya Allah, sahabat dalam keadaan semangat yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan surat satu persatu. Yang pertama disampaikan kepada Abdullah bin Hudzafah untuk menyampaikan surat kepada Raja Kisra. Terus Salim bin Amr yang diperintahkan kepada Hawzah bin Ali yang menjadi raja di Yamamah. Terus yang ketiga, Rasulullah menyampaikan surat, menitipkan surat kepada Ala bin Hadrami untuk datang kepada Mundir bin Sawah. Terus Rasulullah SAW juga selanjutnya menitipkan surat kepada Ammar bin As radhiyallahu anhu, kepada Zaifar wa Ibad bin Julanda, yaitu dua kerajaan yang ada di Oman, anaknya Julanda, Zaifar dan Ibad. Terus Nabi menitipkan surat juga kepada sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu untuk disampaikan kepada Raja Kaisar Romawi. Terus juga Nabi menitipkan surat kepada Suja bin Mahab Al-Asadi radhiyallahu anhu untuk disampaikan kepada Munzir bin Harith bin Abi Shimri Al-Ghasani. Terus juga Nabi menyampaikan surat kepada Ammar bin Umayyah Ad-Domri radhiyallahu anhu supaya disampaikan kepada Raja Najasyi. Maka semua yang diutus itu mereka kembali ke Madinah dalam keadaan Nabi masih hidup, kecuali Ala bin Hadrami. Beliau waktu Nabi wafat masih di Bahrain, masih melaksanakan tugas di Bahrain. Itulah yang tertera di dalam kitab Jami' Shaghir yang diriwayatkan oleh Haythami Muhammad bin Ismail. Di dalamnya terdapat nama Ismail bin Ayyas. Menurut sebagian riwayat ini adalah dhaif keterangannya, tetapi hampir di semua kitab menceritakan perkara ini. Maka kedudukan ini hadis menjadi sahih, karena kitab Muslim ada, di dalam Sunan Ahmad pun ada, di dalam kitab Sunan At-Tabrani pun ada. Maka kedudukan hadis ini jelas sahih, kisahnya masyhur. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari kisah tersebut Allah beri kepahaman kepada kita untuk bisa mengikuti para sahabat, sehingga kita pun sama-sama mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ridha kepada para sahabat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سواء جميعا ويسر علينا الهدى واجعلنا سببا من هدى اللهم ارزقنا كما لم تبت سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا اللهم صل على محمد وآله وآله مع المنزلة ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله مع المنزلة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. Selanjutnya ada saja Pak zakirin ini supaya mulai dari malam ini juga minimal dari besok pagi sampai hari H yang baru hadir kalau ada pakai Haji Jalil boleh yang menemani barangkali ada yang siap minimal besok dari hari Jumat kita membuat magnet yang bersani supaya orang-orang tertarik untuk datang ke sini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan